Salam inovasi. Berikut ini pedoman penulisan proposal pada kompetisi inovasi pelayanan publik oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pedoman ini dibuat berdasarkan Pedoman Menpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMT tahun 2023. Pelaksanaan kompetisi melalui media website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik atau disebut JIPP dapat diakses melalui laman jipp-dev.sulselprof.go.id. Berikut ini syarat dan ketentuan inovasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik. Yang pertama, inovasi yang diikutkan sudah diimplementasikan selama 2 tahun. Kedua, inovasi sudah pernah mengikuti KIPP periode sebelumnya namun belum pernah mendapat penghargaan. Dan yang ketiga, inovasi belum pernah menerima penghargaan sebagai top 30 tingkat provinsi dan top 99 tingkat nasional. Adapun yang menjadi aspek penilaian beserta poin masing-masing aspek pada proposal inovasi diantaranya sebagai berikut. Pertanyaan pertama yaitu aspek ringkasan, bobot 0%. Inovator menjelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan meliputi seluruh aspek pertanyaan. Pada aspek ini dituliskan maksimal 200 kata. Berikut contoh jawaban untuk aspek ringkasan. Inovator menuliskan permasalahan yang ada di lapangan, lalu menuliskan proses penyelesaian permasalahan melalui inovasi. Selanjutnya menjelaskan mengenai keunggulan, nilai tambah, dan kebaruan serta pencapaian atau hasil dari inovasi. Pertanyaan kedua yaitu latar belakang dan tujuan, bobot 10%. Inovator menguraikan latar belakang inovasi yang meliputi. Yang pertama, rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi. Kedua, kelompok sasaran masyarakat yang terdampak permasalahan. Dan yang ketiga, tujuan inovasi dilengkapi dengan target yang terukur. Dari uraian di atas melampirkan bukti dukung yang relevan. Pada aspek ini dituliskan maksimal 300 kata. Berikut contoh jawaban untuk aspek latar belakang. Pertama, inovator menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Pada poin ini inovator menjelaskan apa inti dari sumber permasalahan yang terjadi. Kedua, menjelaskan kondisi awal sebelum implementasi. Pada poin ini inovator menjelaskan bagaimana kondisi sebelum adanya inovasi. Dan yang ketiga, menjelaskan tujuan dan kelompok sasaran masyarakat. Pertanyaan ketiga yaitu aspek kebaruan atau nilai tambah. Bobot 15%. Inovator menjelaskan ide atau gagasan dan keunggulan diantaranya keunikan, nilai tambah, serta kebaruan dari inovasi yang dibuat. Pada aspek ini dituliskan maksimal 200 kata. Berikut contoh jawaban dari aspek kebaruan atau nilai tambah. Pertama, inovator menjelaskan mengenai keunikan apa yang ada di inovasi yang dibuat. Berikutnya, inovator menjelaskan apa nilai tambah yang ada. Kemudian, inovator menuliskan apa yang menjadi kebaruan yang menjadi keunggulan dari inovasi yang dibuat. Pertanyaan keempat yaitu implementasi inovasi. Bobot 5%. Inovator menguraikan implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Pada aspek ini dituliskan maksimal 200 kata. Berikut contoh jawaban dari aspek implementasi inovasi. Pada bagian implementasi inovasi, inovator menjelaskan bagaimana inovasi yang diimplementasikan dapat menyelesaikan masalah dengan efektif. Kemudian implementasi tersebut harus disertai dengan data pendukung dan disajikan secara jelas dan terbuka. Pertanyaan kelima yaitu signifikansi.
bobot 30%. Inovator menguraikan dampak inovasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan. Kemudian, menjelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi. Uraian tersebut dilengkapi dengan melampirkan bukti dukung berupa laporan hasil evaluasi baik dari eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi berupa data kualitatif dan kuantitatif. Aspek ini dituliskan maksimal 600 kata. Berikut contoh jawaban dari aspek signifikansi. Pertama, inovator menggambarkan secara rinci dampak inovasi yang telah dibuat. Dalam hal ini, inovator dapat menyertakan data berupa angka yang menggambarkan progres tahunan capaian inovasi. Setelah itu, inovator menjelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi dan menunjukkan manfaat dari inovasi yang diusulkan. Pertanyaan keenam yaitu adaptabilitas. Bobot 20%. Inovator menyatakan apakah inovasi yang dibuat sudah direplikasi atau belum. Jika sudah, sebutkan unit pelayanan publik atau instansi yang mereplikasi inovasi, dituliskan maksimal 100 kata. Kemudian menjelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau yang ada pada daerah lain, dituliskan maksimal 200 kata. Berikut contoh jawaban dari aspek adaptabilitas. Pertama, inovator menjawab apakah inovasi sudah direplikasi atau belum. Jika sudah, tuliskan daftar UPT atau instansi yang mereplikasi. Kemudian inovator menjelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau yang ada pada daerah lain. Pertanyaan ketujuh yaitu sumber daya. Bobot 5%. Inovator menjelaskan apa saja sumber daya yang digunakan, di antaranya sumber daya keuangan, sumber daya manusia, metode, serta peralatan atau material. Lengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Pada aspek ini dituliskan maksimal 200 kata. Berikut contoh jawaban dari aspek sumber daya. Pertama, inovator menyebutkan sumber daya keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi. Selanjutnya, inovator menyebutkan sumber daya manusia, siapa saja, dan berapa jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi. Kemudian menuliskan metode serta material apa saja yang digunakan. Pertanyaan ke-8 yaitu strategi keberlanjutan, bobot 15%. Inovator menjelaskan strategi keberlanjutan inovasi yang terdiri dari: pertama, strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum implementasi dan atau pemberlakuan inovasi. Kedua, strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjamin kualitas dan atau pemberlakuan SOP. Ketiga, strategi sosial berupa partisipasi atau kolaborasi pemangku kebijakan yang terlibat dan peran masing-masing pihak. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Aspek ini dituliskan maksimal 500 kata. Berikut contoh jawaban dari strategi keberlanjutan. Pertama, inovator menjelaskan strategi institusional berupa kebijakan dan regulasi, komitmen anggaran dan komitmen unsur pimpinan. Kedua, strategi sosial dilakukan dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan inovasi. Dan yang ketiga, menjelaskan strategi manajerial yang digunakan. Berikut adalah dokumen pendukung yang wajib dilampirkan pada kompetisi inovasi pelayanan publik. Yang pertama, pada setiap aspek yang ditandai, wajib mengunggah data dukung berupa dokumen dalam bentuk PDF, maksimal ukuran 1 MB yang diunggah pada kolom yang disediakan di JIPP, dan tidak boleh kosong. Yang kedua, tautan video singkat berdurasi maksimal 5 menit yang menggambarkan inovasi. Video disimpan dalam penyimpanan awan, cloud sharing system,
atau bisa juga YouTube, yang dapat diakses secara bebas tanpa login. Salin lalu isikan link video pada kolom yang tersedia di JIPP. Ketiga, mengunggah surat pernyataan implementasi inovasi, surat pernyataan inovator perorangan atau tim, surat pernyataan kesediaan replikasi, dalam bentuk PDF, pada JIPP, sebagaimana format terlampir dalam lampiran pedoman Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik. Berikut kelemahan umum dalam penulisan proposal inovasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik. Yang pertama yaitu tidak lengkap atau lemah dalam menjelaskan substansi pada tiap aspek. Kedua, di dalam penulisan terjadi inkonsistensi antara permasalahan, strategi atau inovasi, dan hasil yang dicapai. Ketiga, data pendukung yang lemah. Biasanya tidak memiliki data baseline atau dasar dan achievement atau keberhasilan. Kemudian menggunakan data kualitatif yang tidak memperlihatkan progres perubahan atau pencapaian dan data pendukung yang kurang. Kelemahan yang keempat, nilai marketing atau packaging yang lemah. Kelima, kualitas dari bahasa penulisan menggunakan bahasa lisan. Dan banyak kembang daripada hal pokok. Demikian video grafis pedoman penulisan proposal inovasi pelayanan publik oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian dan terima kasih.